Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut almarhum Bapak Hari Kawilarang. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari keluarga almarhum. Dalam hal ini akan disampaikan oleh putrinya, Karen Kawilarang. Persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. Kami atas nama keluarga Kawilarang Turangan berterima kasih atas kedatangan, doa, dan semua support yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu semua. Kami sudah yakin dan percaya bahwa Papa sudah di tempat yang tenang, sudah dimuliakan Tuhan, dan kami akan tetap dikuatkan oleh Roh Kudus karena itu. Terima kasih. Terima kasih Karen. Kemudian kita akan mendengar pembacaan riwayat hidup dari Bapak almarhum Hari Kawilarang yang akan dibacakan oleh putranya, Saudara Rene. Kami persilakan. Riwayat hidup Bapak Hari Alexander Kawilarang.
lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 27 September 1944. Putra bungsu atau anak ketiga dari almarhumah Ibu Willy Janet Kawilarang. Pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Publisistik Universitas Profesor Mustopo Jakarta 1962 sampai 1966. Mahasiswa fotografi dan jurnalistik di Amsterdam, Belanda 1966 sampai 1967. Mahasiswa program ilmu jurnalistik di Hamburg dan Berlin, Jerman 1968-1969. Riwayat karir: fotografer surat kabar utusan Malaysia 1969 sampai 1970. Jurnalis surat kabar harian Indonesia Raya di Jakarta 1970 sampai 1972. Jurnalis surat kabar harian Sinar Harapan di Jakarta 1974 sampai 1987. Redaktur tabloid Dwi Mingguan Mutiara 1980 sampai 1986. Redaktur majalah Teknologi Strategi Militer 1987 sampai 1993. Redaktur surat kabar harian umum Suara Pembaruan dari 1997 sampai tahun 2001. Penulis sejumlah buku berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, antara lain Dunia di Tengah Kemelut 1984, Tumbuh dalam Kesatuan Iman 1986, Quotations on Terrorism tahun 2004, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki tahun 2082, Mengindonesiakan Indonesia, partisipasi orang Minahasa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia periode 1900 sampai 1958, yaitu serial 12 buku yang terbit pada 2011. Wise Words from Northern Celebes tahun 2012. Semasa hidup, almarhum juga aktif dalam pelayanan gereja, antara lain anggota Majelis Jemaat GPIB Gloria Bekasi dan Persekutuan Kaum Bapak GPIB Gloria Bekasi. Bapak Hari Kawilarang meninggal dunia di usia 75 tahun pada pukul 04.25 WIB di Rumah Sakit Primaya Kalimalang, Bekasi. Bapak Hari Kawilarang meninggalkan satu orang istri, yaitu Ibu Susana Amelia Josepha Kawilarang Turangan, dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu Rene Kawilarang, Billy Kawilarang, dan Karen Karina Kawilarang. 1 orang menantu, yaitu Agnes Eka Budiarti, dan 1 orang cucu, Josephina Louis Alexandra Kawilarang. Demikian riwayat hidup Bapak Hari Alexander Kawilarang. Terima kasih Rene. Berikut kita akan mendengar pembacaan riwayat pelayanan dari Bapak Hari Kawilarang dan sambutan dari PHM yang akan disampaikan oleh Ketua 3 PHMJ Diaken Bapak Mardianto Timotius. Bapak Ibu, saya akan bacakan daftar riwayat pelayanan almarhum. Nama Hari Alexander Kawilarang, tempat dan tanggal lahir Tondano, Minahasa 27 September 1944, tempat dan tanggal meninggal Bekasi 10 Agustus 2020, nama istri Susana Amelia Josephina Turangan, anak pertama Rene Rudolf Alexander Kawilarang, yang kedua Billy Yano Alexandru Kawilarang, yang ketiga Karen Karina Alexandra Kawilarang, menantu Agnes Eka Budiarti, cucu Josephina L.A. Kawilarang. Riwayat pelayanan berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 416/83/MS
13 Romawi garing KPTS tanggal 12 Oktober 1983 sebagai diaken di GPIB Jemaat Gloria. Perkabungan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus jika hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini walaupun dalam suasana berkabung. Izinkanlah saya mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Gloria untuk menyampaikan kata sambutan berkenaan dengan dimuliakannya yang kami sebut dengan hormat almarhum Bapak Hari Alexander Kawilarang, Kapangkuan Bapa di Sorga. Hampir seluruh jemaat GPIB Gloria mengenal almarhum karena beliau adalah salah satu di antara beberapa tokoh pendiri gereja GPIB Gloria di awal tahun 1982 sampai 1983. Berbekal pengalaman-pengalaman yang dimiliki beliau sebagai jurnalis senior di salah satu surat kabar terkenal, seringkali almarhum membagikan pengalamannya sebagai kontribusi pelayanannya, baik sebagai jemaat maupun sebagai majelis jemaat. Sosok almarhum yang humoris dalam bergaul dan suka menyanyi, membuat setiap orang menjadi lebih dekat dan akrab ketika berbincang-bincang dengan beliau. Itulah kenangan yang kita rasakan bersama-sama dengan almarhum dalam persekutuan jemaat di GPIB Gloria. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dalam pelayanan dan kontribusi beliau semasa hidupnya. Saat ini beliau telah pergi meninggalkan kita semua untuk berjumpa dengan Sang Khalik. Kita mengenal bahwa almarhum adalah orang baik. Ia adalah hamba Tuhan yang selalu mendengar dan menuruti firman Tuhan. Maka kita semua yakin bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sebab itu, keteladanan dan kebaikan yang diperbuat almarhum semasa hidupnya hendaklah dilanjutkan terus oleh keluarga yang ditinggalkan dan kita semua. Ibu Susan dan anak-anak serta cucu dan keluarga besar Kawilarang Turangan, kami mendoakan agar ibu dan keluarga selalu dikuatkan iman percayanya dan diberikan ketabahan untuk menghadapi pengalaman iman ini. Akhirnya, dengan iman kami ucapkan, selamat jalan Bapak Hari Kawilarang. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga kekal. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Mardianto. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Saya undang jemaat sekalian berdiri. Bapak Ibu Saudara jemaat, marilah kita menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang ajaib, yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudara kita yang dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak Hari Alexander Kawilarang. Beliau semasa hidup juga pernah sebagai diaken di GPIB Jemaat Gloria di Bekasi dengan SK 4106/83/MS 13 angka Romawi
garing KPTS tanggal 12 Oktober 1983. Marilah kita semua angkat pujian dengan menyanyikan pujian kepadanya. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Demikian nats pembimbing kita. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Benar berarti
besarnya imanmu yang Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Bapa yang telah mengalahkan segala kegelapan maut, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami dan keluarga tidak sesat dalam duka cita ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu membimbing kami kepada terang-Mu yang kekal di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dalam nama Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Saya mengikuti Sabda Bina Umat. Pembacaan Alkitab hari ini Kejadian 1 ayat 1 sampai 13, tetapi saya hanya membaca ayatnya yang ke-1 saja. Dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Ketika berita Bapak Hari Alexander Kawilarang sampai kepada saya, kemudian ada beberapa orang yang menanyakan kepada saya tentang kebenaran meninggalnya Bapak Hari Alexander Kawilarang. Itu mau menandakan bahwa beliau memang dikenal luas, dan memang demikian. Tentang ulasan beliau, riwayat hidup atau pekerjaan, pendidikan, sebagaimana dibawakan dalam sambutan oleh anak kekasih, juga kita bisa baca dalam media sosial yang pasti ditulis oleh orang yang sangat mengenal. Saya coba cari siapa yang menulisnya, saya tidak tahu. Menggambarkan tadi betul bagaimana memulai karyanya sampai ke Timur-Timur, ke Malaysia, kemudian tantangan terbesarnya adalah ke Vietnam, dan dia lakukan itu. Itu dalam dunianya, dunia jurnalistik. Dalam lingkungan gereja, jemaat, orang tua-tua di sini sangat tahu bagaimana beliau bersama dengan rekan-rekan yang tua menjadi pendiri. Ya, Tuhan pakai mereka untuk meletakkan fondasi bagi gereja jemaat ini. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada buku-buku yang saya nggak tahu keberadaannya bagaimana. Beliau katakan ada penulis-penulis lagu yang beliau sudah susun. Ada banyak. Kemudian tentang gereja dan politik, dia sudah susun juga. Ada banyak. Kemudian beliau katakan, sudah 10 tahun ini, setiap hari dia memberitakan Injil melalui
media sosial. Dan orang-orang yang aktif di media sosial bisa menemukan akan hal-hal itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita bisa maknai dari kehidupan panjang dan karya dan juga pelayanan yang sudah dilakukan oleh almarhum? Mari kita lihat dalam terang pembacaan kita bersama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, kebanyakan orang memaknai bagian pembacaan ini dalam terang Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dengan kemudian rentetan penciptaan-penciptaan yang lain. Itu baik sekali, benar saja, tetapi izinkan saya untuk memaknainya mungkin dengan cara berbeda, dengan penekanan bacaan berbeda. Saya mau membacanya begini: pada mulanya Allah. Artinya saudara-saudara kekasih, bagi umat percaya Israel, penekanan ini amat sangat penting di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka itu yang pertama-tama mengakui adanya Allah. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah, dan Allah inilah yang kemudian menciptakan berbagai macam-macam, dan kemudian ciptaannya itu berpuncak pada manusia. Demikian juga ketika kita ingin membaca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tentang Dasatita, jangan kita membacanya 1, 2, 3, 4. Kita harus membacanya dalam pemahaman iman Israel. Pengakuan adanya Allah. Atau pertama itu Allah. Utamanya itu Allah. Terpentingnya itu Allah. Kalau orang percaya itu mengakui adanya Tuhan Allah, maka dia akan menyembah Tuhan Allahnya. Dia tidak akan menyembah yang lain. Dia tidak akan mencuri, dia tidak akan berzina, dia tidak akan lain-lain. Kalau orang ada dalam pengakuan adanya Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudara, saya percaya dan itu yang diimani oleh keluarga, pengakuan tentang pada mulanya Allah atau Allah adalah segala-galanya, itu juga terjadi dalam kehidupan almarhum. Dan dalam pengakuan itulah kemudian dia bisa berkarya dengan luas dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pekerjaan, juga dalam lingkup pelayanan. Karena pengakuan akan Tuhan Allah itu. Karena itu ibu bapak saudara-saudara kaum keluarga, sebagaimana diyakini tadi dalam sambutan, mari kita mengaminkan kematiannya adalah kematian orang beriman. Dan ia kembali bersama-sama dengan penciptanya secara abadi. Justru kita yang masih hidup, kita mau belajar dari ia. Supaya muncul juga pengakuan pada mulanya Allah. Atau Allah itu yang penting, sehingga kita bisa juga melahirkan karya-karya yang besar dalam dunia ini. Tuhan berkati.
Ya Tuhan, bimbing langkahku. Telah tiba ajalku, usai sudah. Tuntut aku Tuhanku, sampai masuk di rumah kekal bersamamu Tuhanku. Itu kerinduanku, terus berjalan denganmu. Ya Tuhan, bimbing langkahku. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Pada akhirnya, pada kemarin hari Engkau memanggil kembali ke haribaanmu Bapak Hari Alexander Kawilarang. Tetapi pengakuan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkaulah segala-galanya, kami meyakini sungguh ada dalam kehidupan Bapak Hari. Dan itu nyata bagaimana ia hadir di tengah-tengah keluarga. Berkarya dengan luas dalam bidang tugas pelayanannya, pekerjaannya, ya Tuhan. Tapi hadir juga ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melayanimu. Bahkan sampai saat-saat terakhir ada penulisan buku rohani. Dia terus setia dalam menurutnya pekabaran Injil melalui media sosial. Kalau seseorang tidak ada dalam pengakuan Bapa segala-galanya, Tuhanlah yang menentukan kehidupan ini, tidak mungkin melakukan. Berikanlah kelegaan bagi keluarga ketika melepaskan Bapak Hari Alexander Kawilarang ini. Kami doakan untuk ibu, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang sejati. Demikian juga dengan anak-anak, menantu, dan cucu. Tuhan juga menguatkan dan menghibur mereka. Keluarga besar juga, ya Bapa. Tuhan juga menguatkan dan menghibur mereka. Demikian juga Tuhan, setelah selesai ibadah ini kami berangkat ke tempat pemakaman. Kami mohon kalau boleh cuaca yang tidak hujan. Kami mohon perjalanan dilancarkan sehingga sedikit ada kelegaan bagi kami melepas orang yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disilakan untuk Ibu Susan menyampaikan sebuah pujian kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Tentu saya mau mengkoreksi sedikit, bukan mengkoreksi, menambah sedikit riwayat hidup Papa. Dia juga pernah ditempatkan di Hong Kong selama kurang lebih 2 tahun untuk perwakilan representatif suara pembaruan di Hong Kong. Jadi kami sekeluarga ikut semua ke sana juga selama 2 tahun di Hong Kong. Dan juga di riwayat pelayanan gereja, kalau tidak salah Pak Hari pernah menjadi ketua PKB, Pelkat PKB ya, Pelkat PKB, pernah menjadi ketua Pelkat PKB. Ya, itu, saya kira itu. Dan tentu tadi belum disampaikan oleh anak saya Rene, saya terima kasih banyak untuk pelayanan yang diberikan pada kami dengan kepergian hari ini untuk Pak Pendeta dan semua jemaat majelis. Terima kasih banyak untuk pelayanannya dan semua tentu yang hadir saat ini. Saya boleh bawakan satu pujian. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amen.
kita berdoa. Terima kasih di dalam duka cita keluarga Kawilarang Turangan, tetapi firman-Mu tetap bergema, dan firman-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Saat ini selesai ibadah di tempat ini, kami mau berangkat ke tempat pemakaman untuk melanjutkan ibadah di sana. Biarlah semua ini terjadi juga dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silahkan duduk. Ibadah pelepasan sampai pada saat ini sudah selesai, nanti akan dilanjutkan dalam ibadah pemakaman. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada keluarga khususnya, dan kita semua yang ada di tempat ini terbatas dalam ruangan saja untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Kepada yang terhormat kami sebutkan Bapak Hari Kawilarang. Setelah satu sesi foto sebentar. Kami persilahkan. Iya, masih sambil tetap menjaga protokol keamanan terkait dengan pandemi COVID-19. Bagi Bapak Ibu jemaat saudara yang ada di rumah, melalui streaming YouTube juga masih tetap bisa menyaksikan prosesi penghormatan terakhir yang diberikan oleh keluarga dan kerabat serta jemaat kepada Bapak Hari Kawilarang dan keluarga. Dan yang terakhir, sebelum peti ditutup, kami berikan kesempatan kepada keluarga keseluruhan untuk memberikan hal yang terakhir sebagai tanda hormat kepada Papa, suami, dan yang terkasih Bapak Hari Kawilarang. Kami minta petugas kedukaan untuk bersedia
menutup peti? Ya. Setelah prosesi penghormatan dari keluarga. Keluarga akan memberikan tanda penghormatan yang terakhir kepada Bapak suami Om Hari Kawilarang. Peti akan segera ditutup untuk kita lakukan perjalanan menuju ke TPU Pondok Rangon untuk melepas jenazah dari Bapak Hari Kawilarang. Dengan tata ibadah yang masih ada di tangan Bapak Ibu, kita akan pakai tata ibadah itu sampai kepada upacara pemakaman di TPU Pondok Rangon. Perjalanan konvoi akan dilakukan bersama dengan ambulans dari gereja ini menuju ke TPU Pondok Rangon.
Halo Mas.